Ya pemirsa, dari topik kedua berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ini berasal dari produsen makanan pemirsa dengan kode saham roti. Nah yang cukup menarik adalah di luar dari aksi korporasi yang dilakukannya di sepanjang perdagangan hari ini secara teknikal, di tengah tekanan yang cukup dalam terhadap indeks harga saham gabungan, saham roti memang sempat tertekan di awal pembukaan sesi pertama, namun kembali bergerak di zona hijau sampai dengan penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Kita ke informasi fundamentalnya terlebih dahulu pemirsa. Di mana produsen makanan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau dengan kode saham roti akan melepas seluruh lembar saham pada Sarimonde Food Corporation atau SMFC, anak usaha perseroan yang berkedudukan di Filipina. Pelepasan saham dilakukan supaya perseroan dapat lebih berkonsentrasi kepada pengembangan usaha di dalam negeri. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia Kamis 10 September 2020, Sekretaris Perusahaan PT Nippon Indosari Korporindo Tbk atau ROTI, Sri Mulyana mengatakan langkah divestasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli saham atas saham perseroan di Sarimonde Food Corporation atau SMFC dengan Modenisin Corporation atau MNC pada 7 September 2020. Perseroan telah sepakat untuk menjual seluruh atau 55% sahamnya kepada Modenisin Corporation atau MNC dengan nilai 256.150.000 Filipina peso. Pelepasan saham dilakukan bertujuan supaya perseroan dapat lebih berkonsentrasi kepada pengembangan usaha perseroan dalam negeri. Roti menekankan perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Modenisin Corporation dan transaksi ini bukan merupakan transaksi material. Sebagai informasi, jika mengacu pada nilai tukar pada tanggal 9 September 2020, 1 peso Filipina setara dengan Rp304,9. Dengan demikian, Roti akan meraup dana Rp78,1 miliar. Sementara dana yang diperoleh dari penjualan saham di Sarimonde ini akan digunakan untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dari informasi fundamental, kita akan melihat bagaimana pola pergerakan saham roti baik secara intraday trading yang di sepanjang perdagangan hari ini, di sepanjang tahun 2020, ataupun nanti juga kita akan lihat dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham roti intraday trading yang di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama di level 1175, kemudian pada pukul 10, masih di level yang sama, namun sebelumnya sempat tertekan pemirsa di 1140 ini menjelang perdagangan pukul 10 pasca pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Kemudian di penutupan sesi pertama tepat di 11.30 saham roti ini mengalami penguatan yang signifikan di 1185 di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan. Namun level ini tidak mampu dipertahankan oleh roti karena pada pembukaan sesi kedua ini ditutup di level, di pembukaan maksud kami dibuka di level 1180. Turun sebanyak 5 poin pemirsa, sementara pada posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, level yang sama di 1180 menguat di 0,43%. Sementara untuk range harga pada sepanjang perdagangan hari ini, level terendah di 1140, sementara level tertinggi di 1185, posisi penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham roti di sepanjang tahun 2020, mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Ya, di 2 Januari sampai dengan Februari masih berada di level 1.300-an, kemudian mulai dari 2 Maret tertekan pemirsa di 1.270, bahkan di April sampai Mei ini turun di level 1.200. Namun di Juni kembali mengalami penguatan di 1.275 dan Juli kembali tertekan di level 1.190 dan Agustus mengalami penguatan tipis di 1.220, sementara di 10 September ditutup di zona hijau di 1.180 pemirsa dengan level tertinggi intraday tradingnya di 1.185, di mana roti ditutup di zona hijau di tengah tekanan yang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana dari sisi valuasi? Kita akan coba lihat juga secara bersama-sama, terutama dari posisi
PER dan PBV-nya, dan juga berbagai indikator lainnya. Pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dari posisi PER-nya atau price to earning ratio ini berada di kisaran 39,50 kali, sementara dari posisi PBV-nya 2,61 kali. Untuk posisi price sales ratio atau PSR-nya ada di 2,19 kali, dan dari posisi PCFR-nya price cash flow ratio ada di 58,52 kali. Per PBV, kemudian juga beberapa indikator lainnya, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif dan telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.